Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Angelia dari kelas Logistik 3C. Di sini ada kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama ada Arya Rahmawati, Yanti Darmayanti, Muhammad Farid Yusuf, Nabila Angelia, saya sendiri, Niken Siswari, dan Salsabila Putri Susilo. Ya, pada PPT kali ini terdapat table of contents, di mana materi kepemimpinan ini terkait dengan pengertian menurut para ahli dan menurut Universitas Iowa. Yang kedua, gaya kepemimpinan menurut Universitas Iowa. Yang ketiga, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan menurut Universitas Iowa. Dan yang keempat, terdapat kekurangan dan kelebihan menurut Universitas Iowa, dan yang terakhir terdapat perbandingan 6 teori. Dan baik, selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci dengan teman-teman saya. Berikut penjelasannya. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wahyu Sumijo tahun 1987, kepemimpinan pada hakikatnya adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu. Di antaranya adalah yang pertama adalah kepribadian atau personality, yang kedua kemampuan atau ability, yang ketiga adalah kesanggupan atau capability. Nah, kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan atau activity pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan atau posisi, serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Yang kedua, menurut Mujino tahun 2002, yang memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Yang ketiga, menurut Fiedler tahun 1967, kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir, menurut Ott tahun 1996, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan khususnya perilaku orang lain. Teori gaya kepemimpinan menurut Universitas Iowa. Studi kepemimpinan Universitas Iowa merumuskan 3 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, authoritarian atau otoriter. Beberapa ciri gaya otoriter oleh Agarwal tahun 1982 dinyatakan bahwa autocratic or authoritarian, this kind of leader give divine instruction, demand compliance, emphasize text performance, influence on decision, do not welcome suggestion from them, use coercion, threat, and authority to enforce discipline, and answer performance. Nah, hal ini berarti gaya kepemimpinan otoriter memiliki ciri-ciri, instruksi secara pasti, menuntut kerelaan, menekankan pelaksanaan tugas, melakukan pengawasan tertutup, izin yang sangat sedikit, tiada bawahan yang mempengaruhi keputusan, tiada saran dari bawahan, memakai paksaan, ancaman, dan kekuasaan untuk melaksanakan disiplin serta menjamin pelaksanaannya. Gaya kepemimpinan otoriter banyak ditemui dalam pemerintahan kerajaan absolut. Kedua, ada demokratik. Gaya kepemimpinan demokratik adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan cara berbagai kegiatan yang telah ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan. Selanjutnya, yang ketiga, ada gaya kepemimpinan bebas dan gaya kepemimpinan pelengkap. Dilihat dari segi perilaku, ternyata gaya kepemimpinan ini cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi dan perilaku kepemimpinan pembelot. Kepemimpinannya dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mempengaruhi keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara per orang
maupun berupa kelompok-kelompok kecil. Gaya atau tipe perilaku kepemimpinan yang termasuk dalam kepemimpinan bebas ini antara lain yaitu 1. Kepemimpinan agitator. Tipe ini diwarna dengan kegiatan pemimpin dalam bentuk tekanan, adu domba, memperuncing perselisihan, menimbulkan, dan memperbesar perpecahan atau pertentangan. Yang kedua, kepemimpinan simbol. Tipe kepemimpinan ini menempatkan seorang pemimpin sekedar sebagai lambing atau simbol, tanpa menjalankan kegiatan kepemimpinan yang sebenarnya. Dalam teori ini, dilakukan eksperimen yang dalam penelitiannya membentuk klub hobi anak-anak yang berumur 10 tahun. Setiap klub diminta memainkan 3 gaya kepemimpinan tersebut. Pengendalian dalam eksperimen itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat-sifat anak laki-laki tersebut. Yang kedua, tipe-tipe aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, perangkat fisik dan perlengkapannya. Dan yang terakhir, karakteristik fisik dan kepribadian pemimpin. Dalam pengendalian tersebut digunakan agar pengeksperimen dapat menyatakan derajat jaminan yang sama bahwa gaya kepemimpinan telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam variabel-variabel keputusan dan frustasi agresi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan otoriter. Kelebihan. 1. Gaya kepemimpinan otoriter memungkinkan pengambilan keputusan yang relatif cepat. Kedua, memberikan dorongan dalam produktivitas. Yang ketiga, menghasilkan hasil yang konsisten. Yang keempat, kejelasan dalam rantai komando. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, penggunaan gaya kepemimpinan yang berlebihan. Kedua, biasanya kurang dalam hal keterampilan memecahkan masalah yang kreatif. Yang ketiga, pemimpin dipandang sebagai suka mengendalikan dan suka memerintah. Kelebihan dan kekurangan demokratik. 1. Hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Kedua, keputusan dan kebijakan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Yang ketiga, mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Yang keempat, bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kelima, bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Kekurangan. 1. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Yang ketiga, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bebas dan pelengkap. Kelebihan. 1. Lebih disukai para bawahan atau anggota karena bersifat santai dan juga tipikal yang sangat menyukai diskusi. Yang kedua, komunikasi berjalan dengan lebih baik. Yang ketiga, alur informasi lebih tersampaikan dengan merata. Yang keempat, bekerja tanpa tekanan dan nampak lebih menyenangkan. Kekurangan. 1. Mudah diremehkan oleh para bawahan. Kedua, tidak adanya wibawa dan pandangan seorang pemimpin yang kuat. Ketiga, bawahan akan terkesan kurang mendengarkan pemimpin jika berbicara serius. Berikut merupakan contoh studi kasus tipe kepemimpinan Iowa dengan gaya kepemimpinan demokrasi, yaitu tragedi Trisakti. Pada tahun 1998, terjadi puncak gerakan mahasiswa Indonesia dan gerakan rakyat pro-demokrasi. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah berkuasa selama 80 tahun. Partai Golkar merupakan partai yang menguasai Indonesia selama hampir 30 tahun pada saat itu, sehingga terpilihnya kembali Soeharto mendapatkan kecaman dari mahasiswa juga karena KKN dan krisis ekonomi yang membuat hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia mengalami kemiskinan. Tragedi Trisakti ini, selain sebagai bukti kegagalan demokrasi di Indonesia,
juga menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM yang berat, dikarenakan sepanjang aksi unjuk rasa itu terdapat 4 korban penembakan aparat kepolisian, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di organ-organ vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Yang kedua, ada contoh studi kasus dengan gaya kepemimpinan otoriter, yaitu Hartoyo sebagai manajer. Dr. Andos Hartoyo telah menjadi manajer tingkat menengah dalam Departemen Produksi suatu perusahaan kurang lebih 6 bulan. Hartoyo bekerja pada perusahaan setelah dia pensiun dari tentara. Semangat kerja departemennya rendah sejak dia bergabung dalam perusahaan. Beberapa dari karyawan menunjukkan sikap tidak puas dan agresif. Abdul Halim telah mendengar secara informal melalui komunikasi Grabvenif bahwa para karyawan Hartoyo merasa tidak senang dengan pengambilan semua keputusan yang dibuat sendiri olehnya. Dia atau Hartoyo menyatakan, dalam tentara saya membuat semua keputusan untuk bagian saya, dan semua bawahan mengharapkan saya untuk berbuat seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan teori gaya kepemimpinan Universitas Iowa terhadap 6 pendekatan teori lainnya. Sebelumnya yang harus kita ketahui bahwa Universitas Iowa merumuskan 3 gaya kepemimpinan dalam risetnya, yakni autoritarian atau otoriter, demokratik, dan juga gaya kepemimpinan bebas dan pelengkap. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam riset kali ini tiap karakter kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula riset-riset yang dilakukan oleh universitas lain maupun pendekatan lainnya, yang pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan dari tiap-tiap tipe kepemimpinan. Jadi di sini saya jelaskan bahwa apapun perbandingan teori gaya kepemimpinan ini pasti memiliki plus maupun minus dari tipe-tipe kepemimpinan yang memang sudah dirisetkan. Seperti pada contoh, di sini ada teori Universitas Ohio yang cenderung lebih terfokus pada tipe kepemimpinan yang lebih struktural dan mengedepankan tipe pemimpin yang memikirkan saran maupun masukan, serta bisa dibilang juga dalam riset yang memang sudah dilakukan oleh Universitas Ohio, mereka merumuskan tipe kepemimpinan yang lebih bersahabat dan juga dapat berbaur serta dapat berkomunikasi dengan baik oleh para bawahan maupun juga anggota yang memang sedang dipimpin oleh pemimpin tersebut. Jadi di dalam pendekatan teori Universitas Ohio, mereka merumuskan bahwa tipe-tipe kepemimpinannya memang bisa dibandingkan oleh Universitas Iowa. Universitas Ohio ini lebih cenderung ke merangkul para bawahannya maupun juga lebih memaksimalkan komunikasi antar bawahan dengan atasan sehingga menciptakan lingkungan maupun lingkup kerja yang memang aman dan juga nyaman yang bisa dinikmati oleh semuanya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Universitas Michigan dan juga teori kepemimpinan managerial grid. Dalam risetnya, teori Universitas Michigan lebih cenderung terfokus kepada 2 tipe kepemimpinan, baik tipe kepemimpinan teknis dalam pengimplementasian pekerjaan maupun tipe yang kedua lebih mementingkan hubungan ataupun perasaan anggota serta bawahan satu dengan yang lainnya. Dalam riset yang memang sudah dilakukan oleh Universitas Michigan, dapat disimpulkan bahwa teori kepemimpinannya lebih terfokus kepada 2 aspek yang sama-sama membangun untuk nantinya menciptakan seseorang pemimpin yang dapat terfokus kepada karyawan maupun kinerja dari bawahan mereka. Jadi dapat kita simpulkan dari pendekatan kepemimpinan yang dilakukan oleh teori Universitas Michigan bahwa pemimpin ini di-prepare atau dipersiapkan untuk nantinya dia bisa lebih terfokus kepada 2 hal, baik dari bawahannya maupun kinerjanya. Jadi keduanya ini sama-sama saling mensupport satu sama lain. Selanjutnya ada teori kepemimpinan managerial grid yang memang sudah dirumuskan dalam riset bahwa cenderung terfokus kepada pengaturan ataupun rencana yang sebelumnya sudah direncanakan dengan matang. Dalam tipe kepemimpinan ini juga memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing karena dapat membantu pemimpin untuk lebih memahami dasar dan konsepan serta tujuan yang akan diraih, dan juga dapat membantu untuk mengelola serta mengembangkan tujuan lebih inovasi lagi tentunya. Akan tetapi dalam teori kepemimpinan managerial grid ini memiliki kelemahan yang memang
sudah cukup untuk memberikan impact yang besar terhadap teori kepemimpinan yang memang dilakukan oleh managerial grid ini. Bahwa pemimpin yang memang menganut kepemimpinan managerial grid akan lebih sukar untuk mendapatkan situasi yang memang dadakan ataupun juga tidak sesuai dengan rencana. Bahwa tipe kepemimpinan ini sedikit tidak siap untuk nantinya akan ditempatkan dalam suatu situasi maupun kondisi di mana suatu rencana yang memang sudah dijelaskan, yang sudah direncanakan, itu tiba-tiba berubah. Nah, tipe kepemimpinan seperti ini adalah tipe kepemimpinan yang akan dirugikan sekali karena dia tidak memprepare, baik dari rencana plan B maupun plan C-nya dalam tiap rencana plan A-nya yang sudah dia persiapkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dua teori terakhir, yakni teori 4 sistem manajemen dan juga teori X dan Y. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai teori 4 sistem manajemen. Teori ini lebih terfokus kepada pengembangan hubungan dan juga komunikasi karyawan agar dapat menciptakan lingkup yang positif dan juga mendorong semangat para pekerja untuk terus aktif dan nyaman. Dengan apa yang sedang dikerjakan oleh tipe pemimpin seperti ini akan terus memaksimalkan baik aturan maupun kegiatan yang dapat memacu semakin eratnya suatu hubungan antara satu dengan yang lainnya, seperti kegiatan camp ataupun pelatihan ataupun mungkin bisa jalan-jalan. Jadi sistem pemimpin yang memang menggunakan teori 4 sistem manajemen ini akan lebih terfokus kepada pengembangan diri maupun pengembangan solidaritas maupun rasa kekeluargaan. Baik, selanjutnya di sini ada teori X dan Y yang memang lebih terfokus kepada kedua teori yang saling bersinggungan antara satu dengan yang lainnya, di mana teori X adalah tipe pemimpin yang tidak yakin dengan potensi dan dirinya sendiri, dan juga tipe Y yang lebih meyakini bahwa tiap manusia sudah dilahirkan untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Nah, di dalam teori ini juga terlihat bahwa tipe kepemimpinan tiap manusia berdasarkan prinsip dan juga pengalaman seseorang. Karena tidak semua orang memiliki mindset untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam teori X dan Y ini lebih berdasar kepada prinsip dari si pemimpin itu sendiri. Apakah dia yakin kepada dirinya sendiri untuk bisa memimpin, ataupun memang dia tidak yakin atau kurang pede untuk tampil ataupun show off kepada para bawahan maupun anggotanya untuk memimpin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari perbandingan ke-6 gaya teori kepemimpinan yang memang sudah kita bahas di atas. Jadi kesimpulannya adalah tiap teori kepemimpinan memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing tentunya. Tidak peduli tipe kepemimpinan seperti apa yang harus dianut oleh seorang pemimpin, pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan yang memang harus dan wajib kita maklumi sebagai anggota ataupun bawahan. Nah, dalam pendekatan ke-6 teori di atas semuanya berfokus pada satu tujuan, yakni seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat membimbing, mengatur, dan juga memberikan kepercayaan kepada seluruhnya, serta rasa aman di ruang lingkup pekerjaan internal maupun eksternal. Hal ini mendorong pada tiap riset yang memang bertujuan dan tertuju kepada seorang pemimpin akan lebih diterima oleh para bawahannya jika memiliki beberapa orientasi tersebut, sehingga membuat rasa nyaman pada tiap pegawainya.